Berikutnya, Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalam menghadapi virus corona ya, tentunya ada usaha-usaha duniawi ini, insya Allah akan kita jelaskan. Tapi jangan sampai hati kita bersandar kepada sebab-sebab duniawi tersebut. Dalam Islam ada namanya tawakal. Tawakal adalah menggabungkan antara penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar. Menggabungkan penyandaran hati kepada Allah dengan ikhtiar. Kita tidak ikhtiar saja tanpa bersandar kepada Allah, dan juga tidak hanya bersandar kepada Allah tanpa ikhtiar. Tawakal yang benar adalah menggabungkan keduanya. Oleh karena ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi bicara tentang untanya, dia mengatakan, Rasulullah, utlikuha wa atawakkal. Ya Rasulullah, ini untaku, aku biarkan terlepas dan aku bertawakal. Kata Rasulullah, jangan. Iqilha wa tawakkal. Ikat dia, baru kau bertawakal. Itu namanya tawakal yang benar. Ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu, ikat dulu ontamu, baru kau sandarkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bersandar kepada Allah tanpa usaha. Nabi SAW ketika perang Uhud, Nabi SAW adalah imamnya orang-orang yang ahli bertawakal. Tapi beliau memakai dirak, memakai baju besi, bahkan 2 baju perang. Kemudian beliau mengatur strategi, ya, beliau mengatur posisi, dan seterusnya. Usaha yang beliau lakukan ikhtiar dalam bersikap. Ya. Demikian juga dalam masalah corona. Kita ada usaha-usaha secara duniawi, ya, seperti mungkin sebagian kita meningkatkan imunnya, sebagian kita dengan berolahraga, beraktivitas. Ada di antara kita yang kemudian minum misalnya suplemen atau minum vitamin, ada yang minum obat, ada yang minum herbal, ada yang sekarang mulai vaksin dirinya dan macam-macam. Tapi ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, jangan kita menyandarkan hati kita semuanya kepada hal-hal tersebut. Tetap kita berusaha, tapi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa mengangkat corona kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika dengar mulai muncul vaksin, seakan-akan sudah selesai. Corona akan selesai. Ya. Hatinya lupa kepada Allah. Itu di antara rahmat Allah. Maksudnya Allah mendatangkan vaksin dan yang lainnya. Itu rahmat dari Tuhan. Tapi jangan kemudian kita lupa bahwasanya yang mendatangkan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya terfokus semua kepada vaksin. Ketika sudah mau vaksin, kemudian timbul dengar macam-macam berita. Ada yang inilah, ada yang anulah, ada yang meninggal dunia lah, ada yang kasus ini. Gelisah lagi ya. Ya. Saya ingin sampaikan bahwasanya tidak ada yang, jangan sampai hati kita seorang mukmin jangan bersandar kepada ikhtiar yang kita lakukan. Ikhtiar kita usahakan karena Allah yang suruh, tapi hati kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita dapat kawan-kawan kita. Jangan tanya kalau masalah ikhtiar, ya. Udah tutup masker, kemudian hand sanitizer tidak pernah lepas, ya. Kemudian mungkin baru keluar rumah langsung mandi, tapi kalau Allah berkehendak dia kena. Ya. Kalau sudah takdir dia enggak bisa apa-apa. Di antara mereka ada yang meninggal dunia. Di antara mereka ada yang berkata, saya sudah secara ikhtiar saya sudah lakukan semuanya, tapi qadar Allah kena, mau diapain? Ya. Dan kita orang beriman mengatakan, kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan. Sebaliknya kita dapati sebagian orang, ya, dia berinteraksi dengan orang corona, dia tidak tahu orang depan dia positif. Seandainya kalau dia tahu dia akan jauhi. Dia tidak tahu, dia bersentuhan, berjalan dengan dia, ya, berjam-jam. Tetapi ketahuan kawannya positif, dia tidak. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dia. Saya punya kawan di Melbourne, dia cerita anaknya kerja, dia berdampingan sama orang yang positif berhari-hari. Orang ini flu, nggak salah 2 hari atau 3 hari, ya, sampai orang suruh dia periksa, ternyata dia positif. Sementara dia duduk dekat dengan anak teman saya tersebut. Ketika diperiksa semuanya positif, anak teman saya tidak. Artinya apa? Kita tahu bahwasanya benar ada usaha, ada ikhtiar, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan hati kita dalam usaha menghindarkan diri dari corona, ya, kita berusaha. Yang kedua, kita lebih lagi gantungan hati kita kepada Allah tatkala kita terinfeksi, tatkala kita divonis terpapar positif. Lebih lagi hati kita digantungkan kepada Allah. Kalau kita meninggal pun kita beribadah dengan ibadah yang hebat, tawakal kepada Allah. Kalau kita selamat, Allah yang menyelamatkan. Jangan ketika kita terkena positif kemudian kita sandarkan kepada dokter. Mereka semuanya sebab. Dokter, mau profesor, mau herbal ini, herbal anu, ya. Sebagian orang sudah berusaha tetap saja meninggal. Sebagian orang duduk di rumah saja makan yang benar sembuh, ya. Oleh karenanya ini ibadah yang
perlu kita perhatikan, tawakal bukan kepada materi, bukan kepada vaksin, bukan kepada dokter, bukan dokter aja banyak yang meninggal dunia, ya. Bukan kepada apa namanya hal-hal duniawi. Itu semua kita lakukan, itu semua ikhtiar, ya. Tetapi hati kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa akan hal ini, ya. Justru ini poin-poin kritik seperti ini, kondisi kritik seperti corona ini, kita enggak tahu kita apakah akan hidup masih lama atau akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus benar-benar kita perhatikan ibadah kita, terutama ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada istri kita, tanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita.